Hari ini kita membahas kembali bagaimana caranya kita membuat anakan padi kita itu secara produktif, Bapak Ibu. Banyak petani yang menganggap bahwa anakan padi itu semuanya dihitung, oh ada yang 30, 40, 50 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dari total jumlah anakan tersebut benar-benar adalah produktif? Artinya produktif di sini adalah apakah semua anakan tersebut bisa kita panen, kita arit gitu ya, kita potong gitu pada saat akhirnya nanti pada saat panennya. Nah, itu adalah pertanyaan yang sering kita sampaikan. Ternyata banyak petani yang menganggap ketika kita tanya anakan produktifnya berapa, ada yang menjawab 40, 50, terus kita tanya berapa sih panennya Pak kalau anakan 40 dan 50? Nah, tadi kita lihat hitung-hitungan yang diberikan oleh Pak Andi di lapangan bahwa ketika anakan 30 ya, anakan 30 saja kalau tadi dikalikan dengan satu malai ya Bapak Ibu nanti coba menghitung sendiri, menimbang sendiri. Satu malai itu kalau dia dirontokkan padinya itu berapa gram. Jadi Bapak Ibu boleh tuh ajak teman-teman Syngenta yang ada di area Bapak Ibu semua, minta tolong bagaimana caranya mengetahui satu malai itu berapa. Ketika kita mendapatkan dua selisih malai yang ditimbang dan itu beratnya dibuat 4 gram, 4 gram saja dengan jarak tanam 30 kali 30, artinya dalam 1 meter persegi itu berarti ada 3 kali 3 ada 9 dapur, dan ketika kita hitung 1 hektar 10.000 itu berarti 90.000 ya. 2 malai atau 2 anakan yang produktif dikali 4 gram tadi per malainya dikali 90.000 populasinya, dia mendapatkan 720 kilo. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu kalau punya anakan satu dapur tuh 30, 40, 50 semuanya produktif. Berapa kira-kira penghasilan yang Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu bisa mulai sekarang tuh lebih realistis lagi. Apakah benar 30, 40, 50 anakan ini semua benar-benar produktif? Nah, ini saya akan memberikan sedikit tips yang kita sudah biasa lakukan di lapangan dan bisa meningkatkan produksi Bapak Ibu. 2 saja anakan produktif yang bisa Bapak tingkatkan, itu artinya Bapak bisa menaikkan produksi 720 kilo. Oke? Untuk sampai di sana apa yang harus kita lakukan? Pertama, ketika Bapak Ibu sudah tanam pindah ya, jangan lupa nih. Sebelum 10 hari harusnya tanaman padi kita itu sudah diberikan pupuk berimbang. Jadi jangan berharap Bapak Ibu ingin dapat anakan produktif, tapi pemupukannya aja sudah di atas 15 hari. Ada yang 25 hari pertama kali pupuk, malah ada yang 30 hari. Oh Pak, kan sekarang pupuknya telat, gitu ya. Pupuknya nggak ada misalkan. Jadi kami susah, ya nggak apa-apa. Kalau memang pupuk Bapak Ibu susah, ya kita tetap harus merawatnya. Merawatnya artinya bagaimana selain dia terkendali dari hama dan penyakit, ya kita benar-benar juga harus memperhatikan bagaimana caranya supaya dia sudah tidak dapat pupuk, ya tidak dapat pupuk tapi tidak dirawat juga gitu. Nah ini nggak boleh. Oke, pemupukan telat, tapi untuk mengawal anakan produktif itu tetap harus kita jalan. Nah ini Bapak Ibu saya ingin share screen saya agar kita bisa mulai pelajari bahwa ketika kehilangan anakan produktif, ketika kita kehilangan anakan padi kita 1 atau 2, itu akan merugikan Bapak Ibu tadi. 1 atau 2 saja. Kalau 1 berarti 360 kilo hilangnya. Kalau 2 berarti 720 kilo. Simple saja kalau itu kali 4 gram. Kalau satu malai ternyata, oh malainya saya ada 300 butir. Kalau tadi adalah impari 32, itu rata-rata 200 sampai 270 butir mungkin ya. Nah kalau sampai itu hilang, ya otomatis karena kita juga akan menurun. Apa saja gangguan yang kita hadapi ketika kita ingin membuat anakan itu produktif? Apa saja yang bisa menghilangkan produksi kita? Bapak Ibu perlu tahu bahwa penggerek batang itu salah satu penyebab kehilangan hasil yang kita hadapi di lapangan. Kenapa? Karena sekian banyak anakan yang jadi, tahu-tahu
mati digerek ulat. Keluar malai tapi jadi beluk. Artinya dari 1 dan 2 malai tersebut, ketika itu tidak bisa kita panen, ketika itu keluar tapi dia menjadi beluk, kerugian sudah pasti kita hadapi. Nah, kita lihat di sini salah satu hal yang membuat tanaman kita menjadi kurang produksinya adalah sundep dan beluk. Kalau sundep itu di vegetatif, artinya padinya kita belum berbunga atau belum berbuah, itu sundep ya. Kalau beluk ya tentu ketika padi kita sudah bunting, sudah mulai keluar malai, dia keluar putih. Artinya batangnya memang sudah terpotong, sudah digerek oleh si ulat penggerek batang nih ya. Sehingga padi kita itu tidak bisa disuplai makanan ke malainya karena sudah putus jaringannya, itu ya. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Kalau kita lebih jelas lagi, ketika kita melihat padi kita kena sundep, pasti pucuknya itu akan membulat dan dia akan kuning dan mengering karena memang batang yang ada di dalam itu sudah terputus. Nah, kalau beluk sudah kelihatan malainya semua putih karena memang sudah terputus juga batangnya. Nah, ini adalah salah satu kerugian yang harus kita hadapi. Banyak petani menyebutkan, wah banyak anakan tapi semuanya kena beluk. Oke, apakah dengan banyak anakan itu nanti semuanya kena beluk? Ya tentu tidak. Ketika kita bisa menaikkan jumlah anakan yang produktif, ingat Bapak Ibu ya, ini yang produktif, bukan yang asal anakan yang pertama kita tanam ada anakannya ada 5 atau 10, itu semua udah keluar, terus ada lagi anakannya menyusul gitu. Jadi dia timpang tindih gitu ya. Artinya tidak serempak. Nah, itu bukan anakan produktif namanya. Anakan tapi bukan produktif. Artinya ketika kita panen nanti itu tidak bisa kita ambil semuanya karena dia masih hijau. Ketika kita arit, ya yang hijau pasti akan kebuang. Baik dari mesin perontok maupun dari combine yang kita gunakan atau mungkin dari alat gebot karena dia tidak akan bisa digebot. Ya, tidak akan terbawa. Nah, ini adalah ulatnya. Kenapa ulat ini sangat penting kita kendalikan? Salah satu fungsi dari kita menambah jumlah anakan produktif sebenarnya bagaimana kita mengurangi resiko anakan padi kita itu kena penggerek. Kalau dari 30 atau dari 25 lah misalkan ya, dari 25 yang pakai yang kita anakannya produktif, terus yang satu lagi ada yang tidak produktif, yang tidak menggunakan produk yang menaikkan jumlah anakan produktif 20, sama-sama kena beluk 2, artinya kita masih punya 23. Sementara yang 20 kita tinggal 18, artinya kita masih tetap unggul gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perlu perkirakan bagaimana kita tetap bisa meningkatkan anakan produktif tersebut. Karena ketika kena penggerek 1 atau 2 pun kita masih tetap unggul. Kalau tadi misalkan rata-rata anakan 30, tapi yang 1 28, ketika yang 2 kena penggerek, sama-sama kena penggerek 2, nah yang 30 masih sisa 28, sedangkan yang 28 sisa 26. Artinya 2 malai tetap menjadi keunggulan kita. Kalau kita bicara siklusnya, Bapak Ibu sebenarnya untuk pengendalian penggerek batang itu sangat mudah ketika kita memang benar-benar mau mengamati. Pengamatan adalah kunci bagaimana kita mengendalikan penggerek batang. Kalau kita bisa belajar mengamati, tentu tanaman padi kita akan jauh lebih mudah terhindar dari penggerek batang. Pengaturan jadwal tanam, pengaplikasian produk ketika si ulat itu menetas, itu akan jauh lebih mudah ketika kita melakukan pengamatan dibanding dengan kita hanya menyemprotkan ketika ada serangan. Ketika ada serangan baru kita akan menyemprotkan. Artinya kita tahu itu ada serangan karena memang sudah terjadi pemotongan batang padinya. Disitulah kita mulai mencari produk. Ini salah. Karena ketika itu sudah terjadi, ya sudah putus. Tidak mungkin kita semprotkan pestisida dan itu akan menjadikan tanaman kita kembali lagi utuh. Tidak mungkin. Kendalikan secara preventif, artinya lakukan pengamatan ketika Bapak Ibu tahu bahwa di sana sudah ada penggerek, dimulai dengan adanya peletakan telur ya, peletakan telur, dan nanti larva itu akan menggerek padinya ya. Nah, ketika kita sudah mulai ada lihat telur di sana, kita bisa lihat kapan ini menetas. Nah, kalau kita lihat satu telur itu bisa 100 sampai 400 ya, satu peletakannya. Wah, itu lumayan banyak tuh. Nah, ketika satu larva bisa menggerek 6 batang,
Bayang, kalau dia ada 600 telur di situ dan ada 600 ulat, menggerek masing-masing 6, artinya sudah kelihatan 360 batang. Jadi kita mungkin dari satu telur, satu kelompok telur itu bisa menggerek 360, berarti kalau satu dapur itu 3, ya kurang lebih 10 sampai 13 dapur dari satu peletakan telur. Nah, sehingga kita penting sekali bagaimana kita mengetahui kapan penggerek batang ini datang dan kapan dia mulai meletakkan telur dan kapan dia akan menetas. Kita lihat di sini ada keterangan-keterangan, boleh Bapak Ibu catat ya. Telur itu diletakkan itu lama stadia telurnya adalah 4 sampai 7 hari, lama stadia dari larva 19 sampai 30 hari, pupa atau di dalam tanah dia kurang lebih 6 sampai 9 ya. Nanti ketika dia serangganya itulah 5 sampai 7 hari. Ketika serangga itulah kupu-kupu yang terbang di sawah kita itu 5 sampai 7 hari. Nah, itu akan segera dia bertelur. Nah, ini yang penting buat Bapak Ibu, bagaimana kita supaya bisa menghindari anakan produktif padi kita itu tidak terserang. Apa solusi tepat kendalikan ulat penggerek batang dan menambah jumlah anakan produktifnya? Ini dia. Salah satu produk tadi yang disebutkan oleh Bapak Haji yang ada di Subang, beliau sudah 5 tahun menggunakan Pirtaco. Nah, hasilnya dia selalu menikmati bahwa nggak terlalu banyak sebenarnya, dua anakan satu dapur itu sudah sangat-sangat bagus ya. Nanti akan saya tunjukkan seberapa besar sebenarnya anakan rata-rata produktif yang ada kita dapatkan di lapangan. Oke, nah insektisida Pirtaco ini tidak sekedar hanya sebagai pengendali penggerek batang, Bapak Ibu. Banyak petani yang menggunakan Pirtaco ini ketika dia merasa bahwa penggerek batang sudah datang. Padahal kita hanya menganjurkan nanti di sesi berikutnya akan kita lihat bahwa kita hanya menganjurkan penggunaan produk Pirtaco ini hanya 2 kali di dalam satu musim. Ya, ini penting buat Bapak Ibu supaya jangan merasa bahwa wah ini kita gunakan ketika ada penggerek batang saja, tidak. Tapi bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan Pirtaco ini sebagai pengendali ulat penggerek batang pada saat tanaman vegetatif dan meningkatkan jumlah anakan produktif. Karena anakan produktif itu kita mulai bentuk dari mulai pindah tanam sampai dia menjelang primordia. Artinya sampai dia di saat akan membunting. Setelah itu sudah tidak mungkin. Untuk apa lagi kita dapat anakan kalau dia tidak setempat, gitu ya. Nah, penggerek batang Bapak Ibu ketahui banyak ya, ada batang kuning, ada batang putih, ada batang merah jambu, ada batang bergaris. Tapi yang kuning itu rata-rata yang terjadi di kita dengan ciri ada bintik-bintik di sisi sayapnya. Nah, itu salah satu gambaran ciri dari penggerek imago ya, dari kupu-kupu penyebab penggerek batang ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah kenal Pirtaco dan pasti merasa wah mahal gitu. Padahal ketika kita tadi bicara mengenai peningkatan jumlah anakan produktif, dua saja kita sudah mendapatkan 720 kilo kalau 4 gram. Kalau 5 gram berapa? Kalau 6 gram berapa? Ya, kalau 4 gram saja, 4 gram. Artinya 720 di kilo kali, kalau tadi Pak Haji bilang 4.000 saja harga padi kita mendapatkan kelebihan uang sebenarnya 2.880.000. Artinya Pirtaco yang kita beli itu dengan modal 800.000 itu sebenarnya kita invest untuk mendapatkan hasil lebih sebanyak 2 juta. Ini yang tidak Bapak Ibu sadari. Kenapa kita sih harus menggunakan Pirtaco 800.000 satu musim untuk 1 hektar? Ya supaya Bapak Ibu dapat kembalian 2 juta, dapat untung lagi 2 juta dari yang 800.000 tadi. Seandainya tidak kita gunakan, kita mungkin akan menyemprot dengan pestisida lain yang hanya untuk mengendalikan penggerek batang. Padahal ketika penggerek batangnya kita kendalikan, anakannya tetap sama, ya tentu kita tidak punya kelebihan. Tetapi ini sudah mengendalikan penggerek batang, juga menambah jumlah anakan produktif. Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan Pirtaco, artinya Bapak Ibu mengendalikan penggerek, juga menambah jumlah penghasilan sebanyak 2 juta untuk 1 hektar. Nah, kapan sebenarnya kita menggunakan Pirtaco ini akan saya jelaskan nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pirtaco ini memiliki kemasan 10 mili, 50 mili, dan 100 mili.
Dan dosis yang dianjurkan, ingat Bapak Ibu, 3 hal yang tidak boleh Bapak Ibu sepelekan. Pertama adalah dosis. Dosis yang dianjurkan untuk menggunakan Pirtaco adalah 200 ml per hektar. Jangan main-main dengan dosis. Karena ketika Bapak Ibu main-main dengan dosis, artinya kita tidak bisa mendapatkan efektivitas Pirtaco tersebut. Ya. Waktu aplikasinya kapan? Cukup 2 kali. Bapak Ibu ingat, cukup 2 kali. Pertama adalah di umur 15, dan kedua adalah di umur 30. Jadi jangan Bapak Ibu berharap menggunakan Pirtaco itu sudah di 45, 55, 70, 80. Tidak. Kita ingin Bapak Ibu efektif menggunakan Pirtaco-nya. Kita ingin Bapak Ibu benar-benar mendapatkan fungsinya. Selain untuk penggerek batang, untuk mengendalikan penggerek batang dan penyebab sundep, Bapak Ibu juga mendapatkan efek peningkatan jumlah anakan produktif. Itu yang paling utama. Ya. Baik, sekarang saya lanjut bagaimana cara kerjanya. Kalau kita bicara cara kerja dari Pirtaco, memang dia untuk penggereknya ketahuan bahwa mode of action yang pertama adalah stimulasi berlebihan menyebabkan ototnya tidak terkontrol. Yang kedua adalah mengganggu kontraksi di dalam otot. Ini hanya bergerak pada berfungsi untuk ulatnya, ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana Pirtaco ini bekerja meningkatkan jumlah anakan produktif? Karena Pirtaco ini 2 bahan aktif, yang satu chlorantraniliprol dan satu lagi adalah thiamethoxam. Nah, disitulah bagaimana dia menjaga supaya anakan itu benar-benar bisa berkembang secara bersamaan. Thiamethoxam di sini sangat-sangat penting. Coba nanti Bapak Ibu cari produk yang berbahan aktif thiamethoxam, terutama yang sekarang ini kita ada treatment. Itu juga salah satu bagaimana kita menggunakan thiamethoxam ini sebagai alat untuk merangsang sel-sel pada tanaman padinya itu lebih cepat sehingga dia bisa tumbuh lebih serempak, gitu ya. Nah, cara penyemprotan penting Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak petani yang merasa bahwa ketika menggunakan Pirtaco sudah bagus, benar bagus. Ketika Bapak Ibu menggunakan satu produk, contoh Pirtaco, 3 hal yang saya sebutkan tidak akan Bapak jalankan, artinya Bapak tetap percuma. Pertama tadi adalah dosis. Ya, pertama dosis. Yang kedua, waktu aplikasi. Waktu aplikasi. Dan yang ketiga, ini salah satu, volume semprot. Pirtaco Bapak semprotkan 200 ml, mungkin benar 200 ml dosisnya, tapi volume semprotnya kurang, tentu tidak akan benar. Pirtaco Bapak semprotkan 200 ml, waktu aplikasinya tidak di umur 15 dan di umur 30, tentu tidak akan. Nah, 3 itu penting buat Bapak Ibu. Pastikan dosis, volume semprot, dan waktu aplikasi sesuai dengan anjuran yang ada di dalam. Buktikan Bapak Ibu. Karena dengan menggunakan Pirtaco 200 ml di umur 15 dan umur 30, serta volume semprot 300 sampai 400 ml per hektar air, artinya Bapak Ibu akan mendapatkan efek yang benar-benar luar biasa. Seperti tadi Pak Haji tadi, ketika menggunakan Pirtaco, jumlah anakan produktif yang didapatkan selisih tetap 2. Nah, ini Bapak Ibu, ya rekomendasi penggunaannya. Kita hanya merekomendasikan penggunaan Pirtaco ini untuk 2 kali aplikasi saja, ya, yaitu di umur 15 dan umur 30 hari. Pastikan Bapak Ibu benar-benar ya, volume semprotnya dan waktunya serta dosisnya. Ini sangat-sangat penting. Jangan main-main dengan dosis, jangan main-main dengan volume semprot, dan jangan main-main dengan waktu aplikasi. Karena ketika itu tidak dijalankan, percuma Bapak Ibu. Karena tidak akan bekerja dengan efektif. Nah, saya ingin melihat kepada Bapak Ibu, memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa kita memiliki percobaan-percobaan di lapangan yang perlu Bapak Ibu dapatkan, ya, sehingga ketika Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Pirtaco ini, faktanya seperti apa Bapak Ibu juga harus benar-benar buktikan. Kalau kita lihat di sini Farmer Practice, ya, Farmer Practice dan Pirtaco 200 ml, anakan produktifnya ada yang 18 yang Farmer Practice dan yang Pirtaco 26. Ketika dipanen, ya, dengan luas 204 meter saja, yang satu 175 kilo dan yang satu yang menggunakan Pirtaco 300 kilo. Artinya
Ini kalau produksi kita selama ini bicara 10 ton sebenarnya memang bisa. Jadi 10 ton itu tidak susah. Asalkan Bapak Ibu bisa mengikuti arahan dan melaksanakannya. Kalau 204 meter persegi dapat 300 kilo, ini sudah di atas 10 ton. Karena per meternya saja sudah 33 kilo. Ya. Ini faktanya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, saya ingin Bapak Ibu melihat percobaan yang kita lakukan dulu di 2010. Ini kalau kita bicara luas, ini nggak tanggung-tanggung, 100 hektar Bapak Ibu. 100 hektar yang kita lakukan percobaan dari mulai Bekasi sampai dengan Cirebon dengan berbagai paritas. Kita hanya ingin membuktikan, apakah benar Pirtako itu bisa menambah jumlah anakan produktif dengan semua paritas. Dan di sini Bapak Ibu lihat, yang warna hijau adalah yang menggunakan Pirtako. Ternyata rata-rata, kalau kita rata-ratakan ya Bapak Ibu ya, dari semua paritas yang ada, anakan produktif di 2010 ya Bapak Ibu ya, kita hanya bisa mendapatkan rata-rata 17 anakan produktif. Kalaupun ada yang sampai 24-25, itu tidak terlalu banyak. Nah kalau kita bandingkan dengan yang punya petani di sini, ya 17 sebenarnya kan. Tapi coba yang dengan menggunakan Pirtako, kita bisa dapat 21, 22, 23. Malah yang Cidenok ini paritas yang lama ya, 24,8. Artinya ada selisih di sini, 2 sampai 3 dapur, 2 sampai 3 malai, 2 sampai 3 anakan. Sama seperti tadi yang dihitung di Subang barusan. Hanya 2 anakan yang lebih. Ini fakta Bapak Ibu. Nah, bagaimana menghitung jumlah anakan produktif? Sebenarnya mudah. Pertama, lihat bagian pangkal batang. Bapak Ibu nanti ke sawah itu lihat. Pegang dan tekan pangkal batangnya. Jika pangkal batangnya sudah gemuk itu artinya dia sudah nggak gepeng Bapak Ibu. Kalau yang masih gepeng dan dia lembut, itu artinya masih anakan. Tapi ketika dia sudah mulai membentuk tillering atau membentuk malai, calon malai, ya, dia akan membulat. Ketika dia membulat, nah itu kita pegang dan itu akan mengeras. Ya, itu caranya paling mudah. Selama dia masih gepeng, artinya dia masih kemungkinan untuk bertambah anakannya. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu mana nih yang gepeng, mana yang udah bulat. Kalau dia masih ada yang gepeng, terus yang lain sudah bulat, artinya yang gepeng itu tidak akan bisa dipanen bersama. Nah, bagaimana kita menghitung luas populasi? Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau 1 meter tuh, contoh misalkan jarak tanam 25 kali 25, artinya jumlah populasi 1 meter itu adalah 4 kali 4. Jadi satu rumpun, total rumpun itu ada 16 rumpun 1 meter. Kalau 1 hektar itu kan 10.000 meter, artinya tinggal kali 16 kali 10.000, jadi 160.000 rumpun. Nah kalau kita hitung nih, malai Bapak Ibu, tadi malai dihitung 4 gram, ya 4 gram. Kalau satu malai itu bobot malai itu 2 gram, ya malai yang dihitung sama dengan 1, artinya satu total bobotnya adalah 2 gram. Kalau dihitung 160.000, kalau tadi kenapa 90.000? Karena jarak tanam 30 kali 30. 30 kali 30 itu artinya 1 meter perseginya cuma ada 9. 3 kali 3 gitu. 3 ke sana, 3 ke sini. 9. Kalau ini 4, 16 gitu. Nah, kalau dihitung dari populasi 25 kali 25 artinya kita dapat 320 kilo tuh. Kalau satu malai kelebihan anakan yang kita dapat kali 2 gram. Kali 2 gram aja. Tidak perlu 4. Kalau 2 gram tapi malainya naik, anakan produktifnya naik jadi 2 kayak tadi. Artinya 4 gram per rumpun. 4 kali 160.000, 640 kilo. Kalau tetap 2 gram, tapi 3 anakan yang Bapak Ibu tambahkan, 3 anakan produktif, 3 malai yang bisa Bapak panen lagi, itu artinya Bapak Ibu bisa dapat 960 kilo per hektar. Ini adalah yang paling mudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya, bagaimana meningkatkan produksi. Bagaimana kita meningkatkan panen yang berlimpah dengan menjadikan anakan tersebut anakan produktif.
Nih kuncinya di sini. Ketika kita dapat 2 gram saja, saya yakin satu malai lebih sih dari 2 gram. Karena menurut saya yang biasa yang kita timbang itu di antara 3 sampai 6 gram per, tergantung paritas ya, tergantung paritas, artinya tergantung kalau sekarang kita lihat paritas itu banyak sekali paritas yang bulirnya panjang, banyak dan panjang gitu ya, malainya panjang, sehingga bobotnya pasti lebih berat. Nah, bagaimana cara menghitung keuntungan Bapak Ibu? Selisih tadi. Nah, selisih itu kita hitung nih sekarang nih ya. Kalau jumlah anakan produktifnya tadi adalah 20 ya, kali kalau misalkan jumlah anakan yang kita dapat satu aja, satu anakannya aja. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama, jumlah anakannya dulu dikali beratnya satu malai dikali jumlah populasi per 1000. 1000 ini karena gram ya. Nah, contoh misalkan, kalau satu saja anakan produktif yang kita tambah, kita dapat kali 3 gram, kali 160 bagi 1000. Nah, ini sudah dapat 480 kilo. 480 kilo, Bapak. Nah, selisih keuntungannya itu 480 kilo itu kalau satu anakan itu yang kita tambah. Kali harga gabah. Kalau kita bikin 4.000, artinya Bapak Ibu dapat 1.920 kilo. Pirtako yang hanya 24 botol itu tidak ada apa-apanya sebenarnya dengan keuntungan yang akan Bapak Ibu dapat. 1.920.000. Kalau kita potong untuk Pirtako 800.000, Bapak Ibu masih memiliki 1.120.000. Keuntungan ketika kita panen nanti. Ini jelas ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan di kolom komentar. Nah, ini adalah data anakan di lahan seorang bapak-bapak, Pak Aba misalkan, kita bikin contoh ya. Selisihnya adalah kalau yang menggunakan Pirtako 28,3, yang kontrol 25,2. Nah, selisihnya adalah 28,3 kurang 25,2. Artinya 3 anakan nih selisihnya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Kalau dia 3 anakan kali 4 gram kali 160.000, artinya kita dapat 1,9 ton. Luar biasa sebenarnya kalau kita bisa sampai 3 anakan. Artinya kalau 1,9 ton kali 4.000 sudah 7.600.000. Jadi kalau orang bicara, oh saya dapat 10 ton bersih, tidak sulit Bapak Ibu, tidak mustahil, pasti bisa. Caranya ikuti, lakukan. Ya, ini adalah Bapak Abda, kita dengarkan. Sorry sebelum saya ini karena nanti suaranya nggak dapat ya. Saya ingin Bapak Ibu dengarkan suaranya supaya ketika saya share ini saya kontak dulu. Ya, saya akan putarkan videonya supaya Bapak Ibu juga tahu benar nggak sih pengakuan dari Pak Aba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Abda, petani dari kampung Desa Sukawali, Kecamatan Pokowadi, Kabupaten Tangerang. Sebelum pakai Pirtako, saya kesulitan. Kebanyakan hama, tadinya pasundap, wereng. Alhamdulillah ada solusi baru setelah pakai Pirtako, hasilnya memuaskan. Lagi Pirtako, daunnya juga bagus, batangnya juga kekar, hasilnya juga beda antara 8 ton sampai 9 ton. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah terlewati pakai Pirtako. Terima kasih Pirtako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu pengakuan dari pengguna Pirtako yang sudah saya rasa Bapak Ibu semua akan merasa wah benar nggak sih gitu. Untuk membuktikannya, saya pastikan Bapak Ibu harus mulai melakukan penggunaan aplikasi Pirtako secara benar. Ingat dosis ya, dosis penting, volume semprot dan waktu aplikasi. Jangan sia-siakan waktu Bapak Ibu untuk bertani. Kalau hanya panen begitu lagi. Apalagi sampai ada cerita, wah musim ini kan musim rendang jelek, musim gaduh nanti bagus gitu. Seorang petani selalu memberikan investasi yang sama setiap musimnya. Artinya Bapak Ibu juga harusnya tidak boleh hasilnya naik turun. Karena investasinya sama. Uang yang Bapak keluarkan sama. Kalau perlu dan wajib
harus meningkat. Sehingga ketika Bapak Ibu panen, itu tidak ada lagi istilah saya rugi. Bapak Ibu harus benar-benar bisa panen setiap musim itu meningkat. Kalau sekarang Bapak Ibu masih memiliki panen, mendapatkan panen 6-7 ton, atau mungkin di bawah 8 ton, saatnya Bapak Ibu berubah. Saatnya Bapak Ibu menggunakan Pirtako. Saatnya Bapak Ibu mendapatkan cara yang lebih mudah, yang lebih efisien, yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil. Jangan lupa hubungi petugas kami yang ada di lapangan di sekitar Bapak Ibu. Banyak tim Syngenta yang siap membantu Bapak Ibu untuk memberikan solusi terbaiknya. Sehingga Bapak Ibu benar-benar bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Ditunggu informasinya dari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil, ceritakan keberhasilan Bapak Ibu kepada teman-teman, ceritakan juga ke kami, sehingga kami bisa nanti membantu petani-petani lain untuk bisa meningkatkan hasil lebih bagus, sehingga seluruh petani yang ada di Indonesia ini sejahtera. Terima kasih. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan.